agar kita bagaimana bisa selamat daripada fitnah dan asap kubur. Karena di sana ada fitnah, di sana ada penderitaan, juga di sana ada kebahagiaan. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza tashahhada ahadukum falyastaiz billahi an arba'in wa yaqulu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal." Dari Abu Hurairah yang Allah Subhanahu wa taala meridai padanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpesan kepada kita semua umatnya, apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud, setelah tasyahud akhir sebelum mengucapkan assalamualaikum, maka Nabi berpesan, falyastaiz billahi an arba'in, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Beliau berpesan, mohon perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 4 perkara. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari asap neraka jahannam. Wa min asabil qabri. Yang kedua, aku mohon kepadamu ya Allah dari asap kuburan. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamati, dari fitnah kehidupan dunia dan fitnah kehidupan akhirat. Bahwa yang dimaksud dengan fitnah dunia, tidak adanya lagi gairah untuk mempersiapkan bekal-bekal kematian, karena sibuk dengan sibuk dengan perkara dunia, sehingga dia lupa bahwa dia sudah usur, dia sudah sakit-sakitan, dia sudah banyak tanda-tanda dan alamat yang Allah kirim kepada dirinya, tapi dia tetap sibuk dengan urusan-urusan dunia. Ini yang harus kita minta kepada Allah, semoga kita terlindungi dari fitnah kehidupan dunia, juga fitnah kehidupan akhirat, karena kehidupan akhirat ini lama dan selama-lamanya. Dan yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dari keburukan kejahatan fitnah al-masih dajjal. Hadis ini tingkatannya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua, supaya kita terhindar dari asap kubur, fitnah kubur, dan bisa masuk surga jamaah sekalian, Abu Nuaim menulis dalam satu riwayat, man qara'ah qul huwallahu ahad fi maradihi wa yamutu fihi lam yuktam fi kabrihi wa amna min diktatil kabrih wa hamalathul malaikatu bi akuffiha hatta tajisahu ala sirati minas sirati ilal jannati. Rawahu Abu Nuaim. Abu Nuaim berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, fi maradihi, pada saat dia sedang sakit, kemudian meninggal dengan sakit itu, lam yuftam fi kabrihi, orang ini tidak akan terkena fitnah kubur. Yang kedua, wa amna min diktatil kabri, orang ini tidak akan terhimpit tubuhnya dengan tanah-tanah kuburan. Wa hamalathul malaikatu bi akuffiha hatta tajisahu minal sirati ilal jannah, orang yang ketika sakit kemudian membaca satu kali saja surah Al-Ikhlas, kemudian meninggal, bukan hanya dibebaskan dari fitnah kubur, bukan hanya dibebaskan dari himpitan kubur, tapi nanti malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala akan memperebutkan hamba ini untuk dia bawa masuk surga melintasi sirat, kemudian pulan bimpulan diletakkan di atas telapak tangan para malaikat-malaikat sampai dia bisa melintasi siratal mustaqim masuk ke dalam surga. Maka ketika hadirin sakit atau tidak sakit, cintailah surah Al-Ikhlas,
Baca surah Al-Ikhlas setiap selesai salat minimal 1 kali. Bayangkan saking mulianya surah Al-Ikhlas. 4 ayat ringan hadirin. Baca dengan lisan, baca dengan hati, baca dengan penuh keyakinan. Karena ketika Allah turunkan ini satu surah diantar oleh 80.000, maka wajar kalau orang yang mencintainya, orang yang membacanya, termasuk orang yang membaca ketika sakit, maka malaikat nanti pun akan memperebutkannya karena dia menjaga apa yang telah diantar oleh malaikat ketika surah ini turun. Ini yang kedua, amalan sebelum meninggal hadirin. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib juga meriwayatkan satu hadis dari Ali bin Abi Thalib, an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajahahu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna ayatal kursi wal fatihata wa ayataini min surati Ali Imran syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Lamma arada Allah subhanahu wa ta'ala ayunazilahunna ta'allaqna bil arsy wa qulna atuhbituna ila ardik wa ila mayasik faqala azza wa jalla wa izzati wa jalali la yakra'ukunna ahadum min ibadi dubura kulla salatin illa ja'altau al jannata maswahu wa askantuhu hadiratal qudsi wa nadartu ilaihi kulla yaumin sab'ina nadaratan wa qadaitu lahu kulla yaumin sab'ina hajatan adannahu al maghfirah. Apa artinya hadirin? Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ayat kursi ini apalah kabul alhamdulillah, wal fatihata lebih-lebih surah Al-Fatihah, dan 2 ayat di surah Al-Imran, dan 2 ayat di surah Al-Imran yang saya baca tadi, yaitu ayat ke-18 dan ayat ke-26. Kenapa ketiga ini? Lamma aradallahu subhanahu wa ta'ala ayunazzilahunna, ketika Allah berkehendak ingin menurunkan ketiga-tiganya kepada Nabi Muhammad, juga kepada dunia dan kepada umat Nabi Muhammad, ta'allaqna bil arsy, ketiga-tiganya itu tergantung-gantung di arsy, wa qulna, dan ketiga-tiganya bicara kepada Allah, ketiga-tiganya berdialog dengan Allah. Apa berdialognya hadirin? Atuhbituna ila ardika wa ila mayasika, ya Rabb, apakah engkau akan menurunkan kami ke bumimu juga kepada orang yang mendurhakaimu? Faqala, Allah menjawab, wa izzati wa jalali, bersumpah Allah demi kemuliaanku dan keagunganku, la yakraukunna ahadum min ibadi dubura kulla salatin, tidak ada dari hambaku yang membacamu, membaca ayat kursi, membaca surah Al-Fatihah dan 2 ayat di surah Al-Imran, yaitu ayat ke-18 dan ayat ke-26, setiap selesai salat fardu. Saya ulang, tidak ada dari seorang hambaku yang membacamu setiap selesai salat fardu, setelah assalamualaikum atau setelah berwirid berdoa, dia masih duduk membacamu, illa ja'altul jannata maswahu, maka akan kujadikan surga-surgaku tempat kembalinya. Subhanallah, Allahu Akbar. Tidak sampai di situ hadirin, waskantuhu hadiratal qudsi, akan kuberikan tempat yang paling termulia dan teragung. Yang ketiga, wa nadartu ilaihi kulla yaumin sab'ina marratan, dan akan kupandang hambaku itu 70 kali setiap hari dengan pandangan rahmat, ampunan dan kasih sayangku. Allahu Akbar. Yang terakhir hadirin, wa qadaitu lahu hajatahu mi'ah wa qadaitu lahu kulla yaumin sab'ina hajatan adannahu al maghfirah,
dan aku tunaikan, aku selesaikan setiap hari 70 hajatnya, 70 keinginannya, 70 harapannya. Ada naha yang paling rendah, al-maghfiratu, saya akan ampuni. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah masih sayang sama kita bukan karena kita beriman yang bersih. Boleh jadi sampai detik ini dosa-dosa kita masih jauh lebih banyak dibanding yang telah meninggal duluan. Tapi Allah itu Maha Pengampun. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berdosa. Bahkan ahli tafsir mengatakan, hai hamba-hambaku yang dosanya lebih banyak dibanding buih di laut. Ahli tafsir juga mengatakan, hai hamba-hamba Allah yang dosanya sudah memenuhi langit dan bumi. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berhenti berharap ampunan Allah, rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa. Hatta dosa setelah melampaui batas. Bahkan sudah memenuhi langit dan bumi. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, semua kita akan kembali kepada Allah. Begitu kita cintai dunia hadirin, rumah-rumah kita kalau kita bangun kadang-kadang kita abadikan di kamera kita, di HP. Berfoto, berpose dengan rumah yang sementara kita bangun karena kita cintai, kita sukai. Sampai kita kasih catatan, alhamdulillah sudah sampai 80%. Apalagi rumah sudah selesai, alangkah senang dan bahagianya perasaan. Kemudian Allah titipkan lagi kendaraan berupa motor, berupa mobil. Kemudian Allah titipkan lagi harta-harta yang lain. Ketika Allah titipkan lagi anak, keturunan, menantu dan cucu. Alangkah menyenangkannya di dunia. Tapi belum kiamat, baru Allah berikan peringatan 7 skala Richter gempa. Mana barang-barang yang berharga saat itu? Lihat di Palu 1 tahun yang lalu hadirin. Anak-anak kecil berlarian di jalanan, memanggil nama ayah, memanggil nama ibu, memanggil nama-nama yang dia kenal. Tapi anak ini lari sendirian, tidak ada yang peduli. Tania pi Allah Ta'ala, tania pi hari kiamat. Ternyata rumah-rumah itu tidak ada harganya, lari semua, tidak ada yang peduli rumahnya Pak. Bahkan apa general lari? Cuma baju yang melekat, mobil dibiarkan hancur, rumah dibiarkan hancur. Bahkan ada saudara meninggal bersamaan dengan gempa. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuasa. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Alhamdulillah Allah berikan kita karunia hari ini, karunia yang sangat besar, yaitu bisa duduk-duduk berjamaah di hari Jumat.